Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka rutinitas membaca Yasin setiap malam Jumat. Mudah-mudahan rutinitas istiqomah kita membaca Yasin ini khususnya untuk saudara-saudara kita, untuk orang tua kita, untuk nenek moyang kita, dan juga untuk diri kita sendiri, pelantaranya memohon kepada Allah melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para ulama, sampailah ke umat akhir zaman sekalian. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita tidak bosan-bosan mengajak saudara-saudara kita, mudah-mudahan kita sering meyasinkan, memohonkan doa kepada Allah melalui membaca Yasin. Mudah-mudahan saudara-saudara kita ke depannya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa ikut serta dengan kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi at-tahirina syawlillahu wal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratil malaikatil muqarrabin wa malaikatil qadrin wa malaikat syafara malaikatul amalatu asy malaikatur rahmah wa malaikat jibril wa mikail wa israfil wa ijrail mukarna qiratin balik ridwan alaihi wasallam wa ila hadratil barakatuh wa karamatu sultanul ya ila taratu syabdu qadir al jalali pada sallallahu alaihi bi barakati ulumi wa karamatin li ustadina usun bi barakati ulumi wa karamatin sumil wilayah dan kapitan maduri khususon ila ruhi. Sebutkan keluarga-keluarga kita, silahkan orang tua, saudara, istri, dan yang lain sebagainya. Khususon ila ruhi. Khususon ila arwahi jami Korea, khususon ila arwahi jami Korea masjidah syuhada tunang wali jamil muslimin wa muslimat wa mu'minina minatil masyariqil ardi ila maghribiha bi baria ala dini al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, 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 wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim.
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم وعظيم سلطانك سبحان منافس عن كل مديون سبحان مفرج عن كل محزون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عني همي وغمي فرجا عجيلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على نور الأنوار وانصر الأسرار وتريك الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا مولانا محمد المختار وعلي الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Alhamdulillah kita sudah selesai membaca Yasin. Mudah-mudahan apapun yang dihajatkan oleh kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan malam hari ini menerangkan tentang masalah fikih, melanjutkan sebulan yang kebelakang. Jadi kemarin menceritakan syarat sholat, yang sekarang menceritakan tentang masalah rukun sholat. Jadi selama ini kita melaksanakan sholat, maka harus memahami tentang masalah syarat dengan rukun. Sebab yang namanya ibadah ada syaratnya, ada rukunnya. Kalau kita tidak mengetahui apa saja syaratnya, apa saja rukunnya, maka tergolong tidak sah. So, selama ini balik dulu kepada diri kita. Udah berapa tahun kita melaksanakan sholat? Apa anda syarat sahnya? Syarat sah sholat ada berapa? Bahaya. Jadi syarat sah sholat ada bulan kemarin ini, ada 7 ya. Ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 7. Nah, jadi itu tentang masalah syarat sholat ya.
Jadi sekarang melanjutkan ke masalah rukun sholat. Jadi syarat sholat kemarin ada 8. Nah, Faslun arkanu sholati sab'ata asaro. Di dalam ini pasal menerangkan tentang masalah rukun sholat. Nah, jadi kita harus mematuhi tentang masalah rukun di dalam sholat. Ada berapa di dalam kitab Kasifatus saja, maka syarat sah sholat ada sab'ata asaro, ada 17. Nah, yang 17 apa yang nomor pertamanya? Sebelumlah menginjak ke situ, nah, rukun sholat terbagi menjadi 2. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Tahu rukun fi'li? Rukun fi'li itu pergerakan. Itu namanya rukun fi'li. Kalau rukun qauli adalah rukun ucapan. Awas, harus memahami. Mau bisa sempurna gimana sholat kita kalau tidak memahami tentang masalah syarat dan rukunnya. Jadi yang nomor pertama di dalam rukun sholat, al-awalu an-niyah. Yang nomor pertama di dalam rukun sholat, niat. Nah, jadi apa sih dinamakan niat? Hah? Yang dinamakan niat itu apa? Sebab inamal amalu biniat. Sahnya amal tergantung kepada niat. Saya nanyakan sekarang, apa yang dinamakan niat? Jawab. Ini kita akan sedekah juga ada niat, ya. Tergantung kepada niat. Nah, yang menjadi pertanyaan, apa yang dinamakan niat? Hah? Ayo, membaca Al-Quran. Kalau pengen mendapat pahala harus pakai niat. Sholat harus pakai niat. Lah, sekarang menjadi pertanyaan, apa niat sendiri? Yang dinamakan niat itu adalah qasdu syai'in muqtaronan bipilihi. Contoh, qasdu syai'in, mau mengerjakan suatu perkara muqtaronan dan dibarengi bipilihi dengan mengerjakannya. Itu memaksud mau mengerjakan suatu perkara qasdu syai'in muqtaronan dengan dibarengi mengerjakannya. Contoh, Pak, saya mau sedekah, langsung dikasihkan. Paham maksudnya? Ya, saya mau membaca Al-Quran, langsung membaca. Itu niat. Kalaulah kayak gini, saya besok mau sedekah, itu bukan niat namanya, tetapi ngajam. Ngajam itu mau melaksanakan, tapi bukan pada waktu sekarang. Saya besok mau Jumatan, itu bukan termasuk niat. Hati-hati. Ya. Jadi namanya niat qasdu syai'in muqtaronan bipilihi. Nah. Terus rukun sholat yang pertama niat. Aibil qalbi, hati-hati dah. Niat itu di dalam hati. Fala yajibu anutku, tidak wajib mengucapkan kepada niat. Ya tadi, saya niat, tidak sah. Jadi awas, sama dengan wudhu pun hati-hati, jangan salah pengertian. Ya, ini kita bisa pindah nih. Fala yajibu anutku biha, fala yajibu, maka tidak wajib apa anutku, mengucapkan biha kepada niat bilisani dengan lisan. Walakin yusanu, disunatkan. Jadi oleh karena itu tidak diwajibkan mengucapkan niat dengan lisan. Saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Tidak sah. Awas, tempatnya niat di mana? Al-qalbu, di dalam hati. Sok.
Kadang-kadang di dalam masalah sholat paham, kok kenapa di dalam masalah wudhu dengan mandi wajib ini yang menjadi banyak ini tidak memahami. Contoh, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Kan itu juga ibadah. Tidak sah kalau Allah wudhu diucapkan kayak tadi, saya niat wudhu. Banyak yang salah kaprah. Mandi wajib itu juga, saya niat mandi wajib menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Salah. Bukan itu. Itu yang kata-kata tadi di dalam hati. Mas. Ya. Jadi mengucapkan dengan lisan sunat, wajibnya dengan hati. Hati. Mengucapkan dengan lisan sunat, yang wajibnya di dalam hati. Makanya kalau ada orang tidak kedengaran oleh si makmum, contoh soal berjamaah. Kalau biasa, kalau saya kalau lagi sadar usolli fardhol isya'i, sunatnya membaca itu. Misalkan ada orang tidak kedengaran, kita sebagai makmum tidak kedengaran, dia tadi membaca usolli fardhol isya'i, lalulah tang Allah, udah jadi masalah, jangan disalahkan. Dari mana dalilnya sih? Ini di dalam kitabnya, sunat. Jadi kalau misalkan orang ada yang sholat di masjid nih, misalkan sholat duhur, ya, lalulah berjamaah dengan kita, tak ada kedengaran usolnya, tidak jadi masalah, ikuti aja kok. Jangan mudah memvonis, menyalahkan kepada seseorang. Tuh. Tujuannya sunat di dalam lisan mengucapkan tadi usolli fardhu duhri, usolli fardhol isya'i, usolli fardhol asri, usolli fardhol maghribi. Tujuannya apa? Mengucapkan dengan lisan adalah sunnah agar lisan dapat membantu hati. Jadi sunat mengomongkan usolli fardhol isya'i, tujuannya apa? Pas begitu Allah di dalam hati mengartikan kata-kata usolli tadi. Paham maksudnya? Awas, di dalam hati jangan usolli, jangan. Saya niat, nah itu tuh di dalam hati. Jangan pakai Arabnya lagi. Ya. Di dalam hati, dalam niat, hal yang menjadi patokan adalah hati. Contoh, tersasol misalkan gini. Ini sholat isya tadi. Saya misalkan usolli fardhol maghrib, mulut nih. Usolli fardhol maghribi. Ada salah sarokaatin mustaqbilah kiblat tiadaan imaman, misalkan ini lisan nih Allah, tetapi di dalam hatinya saya niat sholat isya, sana ya sah. Jadi yang dikatakan sah itu adalah niat di dalam hati. Makanya itu tergantung kepada orangnya. Awas, kalau tidak dibarengi di dalam hati, biarpun membaca usolli fardhol isya'i mulut nih, Allah mengartikan Allah maha besar, tidak sah salatnya, Pak. Ya, hati, makanya harus hafal. Misalkan Allah, misalkan mulut nih membaca Allah, lalu hati pun Allah juga sadar, ya tidak sah. Hati-hati. Jadi pas begitu Allah di dalam hati, saya niat sholat apa ini? Kalau tidak dibarengi maka tidak sah sholatnya. Itu tidak tergantung kepada imam. Niat itu masing-masing. Sekarang apa kalau tidak tahu, mau gimana? Banyak orang yang menyepelekan ke masalah sholat. Nah, mau gimana hidupnya? Ya, jadi kalau tersasar di mulut, niatnya usolli tadi maghrib misalkan mulutnya, tapi hatinya isya, maka sah. Nah sekarang terbalik,
Mau sholat duhur, ya kan? Sholat duhur nih, usolli fardhu asri di mulutnya, kan? Terbalik nih, di mulutnya usolli fardhu asri, di hatinya saya niat sholat duhur maka sah. Cuman masalah itu tergantung kepada orangnya. Contoh kayak tadi, saya usolli fardhu maghrib, padahal ini lagi sholat isya nih, usolli fardhu maghrib salasa rakaatin misalkan kata mulut. Allah saya niat sholat isya 4 rakaat misalkan, menghadap kiblat baru kena Allah. Lalu ternyata 4 rakaat sholatnya, maka ada masalah. Kalau pengakuan sekarang terbalik, ya duhur nih, ya jadi terbalik sekarang, melaksanakan sholat duhur tapi niat asar. Kalau di dalam hatinya saya niat sholat asar, maka tidak sah, dikarenakan adalah hatinya juga mengikut kepada asar, bukan mengikut kepada mulut. Maka yang dihitung adalah hati. Dok, hati-hati. Nah, itu yang pertama. Wayajibu qarnun niyati bitakbiratit tahrimi li'annaha awal wajibatul lissolati. Ya. Wajib qarnun niyati, membarengi niat bersamaan niat bitakbiratul ihrami, dengan takbiratul ihram. Sok kita bahas apa yang dinamakan takbiratul ihram. Yuk sok jawab, yang dinamakan takbiratul ihram itu apa? Ayo silakan, jangan malu-malu. Yang dinamakan takbiratul ihram itu adalah yang dinamakan takbiratul ihram itu adalah coba deh ya, jangan malu lah, namanya belajar. Yang dinamakan takbiratul ihram, bahasa takbiratul ihram biasanya ada di dalam sholat. Maka yang namanya takbiratul ihram itu apa? Angkat tangan nggak? Oh, berarti kalau gini bisa disebut takbiratul ihram enggak? Saya bukan nanyakan apa, yang namanya takbiratul ihram itu apa sih? Ya. Kalau cuman gini tidak disebut takbiratul ihram. Ayo. Kalau cuman gini, karena kan ini tidak wajib enggak angkat ini? Wajib enggak di dalam sholat? Wajib enggak? Jadi masalah. Jadi takbiratul ihram membaca lapan Allahu Akbar, bukan gini. Nah, maka bahasannya tadi saya di dalam hati ini, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah. Tadi itu ya, itu di dalam hati. Jadi tadi usolli fardhol isya 4 rakaat mustaqbil kiblati adaan lillahi taala ataupun ma'muman lillahi taala. Allah, saya dalam hati, saya niat sholat isya 4 rakaat menghadap kiblat makmum fardu karena Allah. Ya, jadi takbiratul ihram bukan mengangkat tangan. Mengangkat tangan hukumnya tidak wajib. Takbiratul ihram hukumnya wajib. Hati-hati, jangan salah paham. Takbiratul ihram harus gini, kata siapa? Ada yang gini, jangan disalahkan. Di dalam kitab Safinatun Najah, yusan raf'ul yadani fi arba'ati mawadi'a. Sunat mengangkat tangan di dalam 4 tempat. Yang pertama, pas begitu kita takbiratul ihram disunatkan, hukumnya bukan wajib. Tuh. Yang kedua, mau ruku, Allahu Akbar. Dan akhirnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Berarti baru 3 kan? Takbiratul ihram, mau ruku, i'tidal. Yang keempat adalah berdiri dari tasahud awal.
Kalau rakaat ke-1 menuju kedua gini, itu dalilnya dari mana? Itu namanya menambah-nambahkan sunat. Sok, perhatikan di hari Jumat. Kan ada tasawuf awal kan? Sok, sholat sunat qobliyah ba'diyah. Ngapa pula diangkat ke sini? Dalilnya dari mana kok? Sunat ke apa? Ayo. Jangan dianggap remeh. Yang 4 tadi pun hukumnya sunat. Ini mengada-ngadakan lagi dari mana? Tidak diangkat pun tidak jadi masalah. Cuman kalau mengangkat tangan bukan di 4 tempat yang tadi, itu dalilnya saya tidak tahu. Tahu dari mana? Ya. Jadi kembali kepada takbiratul ihram. Takbiratul ihram bukan mengangkat tangan. Takbiratul ihram adalah membaca Allahu Akbar. Nah, makanya jangan diprotes ada orang Allah. Wah, orang belajar biasa gitu. Sampai pejam memikirkan saya sholat apa nih? Allah, jangan dikejutkan. Jangan, bahaya nanti ngeracau kemana? Dosa kita. Allah, ada yang gini, Allah, ada. Ya. Jadi itu tentang masalah tadi niat. Yang kedua, asani takbiratul ihrami. Yang kedua takbiratul ihram. Nah, dibahas. Jadi rukun sholat yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah, ya. Jadi di dalam takbiratul ihram bisa diharamkan yang halal. Kalau kita udah takbiratul ihram, yang tadinya halal bisa menjadi haram. Contoh mana? Ya, kayak makan. Halal, tapi kalau udah takbiratul ihram, haram. Paham maksudnya? Takbiratul ihram salatnya Allahu Akbar, masa makan? Haram kan? Haramnya itu membatalkan kepada sholat. Wah. Minum yang tadi sebelum takbiratul ihram halal, minum. Udah takbiratul ihram Allahu Akbar, masa minum? Haramnya itu sebab membatalkan kepada sholat. Nah, itu takbiratul ihram. Terus lagi kata takbir di sini umumnya Allahu Akbar. Boleh enggak pakai artinya di sini? Allahu Akbar, Tuhan Maha Besar. Boleh enggak? Tuhan Maha Besar. Boleh enggak? Hai? Nah, yakin. Hati-hati ini. Hayo. Jubatan nang ayakwa. Boleh enggak? Tidak boleh. Tetap harus lafaz Allah dengan lafaz Akbar. Nah, jadi jangan dibulak-balik. Allahu Akbar. Ini jangan diprotes nih. Nah, misalkan gini. Sholli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbila qiblati adaan ma'muban lillahi ta'ala, kata mulutnya nih. Allahu Akbar. Biarkan dia. Dalilnya dari mana? Terus lagi. Allahu Akbar. Biarkan dia. Apalagi sampai mengatakan tidak sah. Dalilnya dari mana? Ada Allahu Akbar. Biarkan dia. Tidak diangkat pun sah. Misalkan Allahu Akbar. Apa pula? Itu dikarenakan banyak belum bisa mengetahui tentang masalah takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Kata takbiratul ihram tidak bisa dibulak-balik. Kata yang pertama Allah, kata yang kedua Akbar. Misalkan sekarang pengen menjadi action, Akbar Allah, tidak sah. Yo. Terus misalkan ditambah, nah, dua kata tadi lafaz Allah dengan lafaz Akbar, boleh enggak? Nah, kalau di sini di dalam apa tadi kasih patu saja
dibolehkan, diperbolehkan, tetapi hukumnya khilaful aula. Khilaful aula itu kurang pahalanya. Ada yang mengatakan gitu. Jadi boleh ditambah kalau di sini nih. Awas, hati-hati mencermatinya. Ditambah ataupun di tengah-tengahnya dengan sifat-sifat Allah. Contoh kalau di sini ya. Allahul Jalilul Akbar. Ya. Kalau ada yang gitu jangan langsung memponis. Sebab ulama banyak, kita banyak. Banyak dulu. Nah, di dalam kitab Kasifatu saja dibolehkan cuman hukumnya khilaful aula. Sulaya keutamaan. Jadi tidak utama. Utamanya udah ada usah ditambah-tambah gitu maksudnya. Kalau masalah sah. Allahul Jalilul Akbar sah. Cuman kita jangan ikut-ikutan lah, gitu maksudnya. Kalau memang ada orang baca kayak tadi Allahul Jalilul Akbar, jangan disalahkan dulu. Kita kadang-kadang membaca lafaz Allahu Akbar pun Allah Akbar. Ini mau gimana salat nih? Ya, coba harus kuat. Ini kadang-kadang Allah, apalagi kalau orang yang banyak hutang kan, Allahu Akbar. Pikirkan hutang dari mana bayar sehingga terbawa-bawa kepada sholat. Janganlah, jangan menandakan kita mau takbiratul ihram itu kelihatan oleh orang, oh si A ini nih banyak hutangnya, oh si A ini nih banyak masalahnya, sehingga di dalam takbirnya ada semangat. Jangan gitu. Biarpun banyak hutang, biarpun sebelah kesusahan, dalam sholat harus semangat. Allah, jangan menandakan Allah. Oh gimana? Ya Allah ya Karim. Ini biarpun orang yang baru belajar membaca takbir tidak boleh diterjemahkan. Tetap harus kata dua yang tadi. Ya, kata Allah dengan kata Akbar. Kalau dibulak-balik gimana? Tidak sah. Akbar Allah ataupun Allah Akbar sana. Ulang lagi, saya nanya. Dua tadi kan kata Allah dengan Akbar. Siap perhatikan. Misalkan gini. Allah Akbar. Sah enggak? Lah, ngapa pula jadi bingung? Bukan menyalahkan, saya nanya, saya ulangi lagi soalnya sekali lagi. Kan udah jadi masalah, jawab aja, salah pun jadi masalah orang belajar. Contoh, saya sholat. Allah Akbar. Sah enggak? Takbirnya. Bacaan takbirnya sah enggak? Ya. Ya. Jangan ragu-ragu, jadi masalah. Balik kepada diri kita, jadi masalah. Jadi sah enggak? Enggak. Sebabnya apa? Sebabnya tidak kedengaran lafaz Akbar. Itu harus jelas, hati-hati. Kalau kayak tadi yang contohkan saya, maka tidak sah. Harus kedengaran paling tidak oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Kalau sepotong-sepotong kayak tadi tidak sah. Itu tidak bisa di dalam hati. Paling tidak ukurannya kedengaran oleh telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Harus jelas Allahu Akbar. Allah Akbar. Kalau Allah Akbar hu-nya tidak terbawa, tidak sah. Ya, koreksi lagi kepada diri kita. Selama ini gimana? Ya, jadi itu tidak bisa diterjemahkan dan juga tidak bisa dibulak-balik kata Allah dengan kata Akbar. Yang nomor ketiga di dalam rukun salat as-salisu al-qiyamu alal qadiri fil fardi. Yang nomor ketiga berdiri alal qadiri kepada orang yang mampu berdiri di dalam sholat fardu, maka itu menjadi syarat. Kalau orang yang sholat fardu
tidak berdiri, maka awal hukumnya tidak sah, terkecuali titik-titik. Jadi kalau orang yang sholat fardu duduk, jangan dulu diponis, wah kau tidak sah, tanya dulu sakit apa, gitu caranya. Jangan langsung memponis, pokoknya tidak sama dengan saya, tidak sah, haram, wah tidak bisa. Ya, jadi berdiri bagi orang yang mampu dalam sholat fardu. Pengertian berdiri di sini adalah tegak tulang-tulang punggung, berarti ini kan tulang punggung tuh. Nah, jadi tegak lurus gini. Nah, kalau masalah kepala nunduk nah jadi masalah. Kalau orangnya tidak punya penyakit dalam sholat, mohon maaf ini aja. Orang yang sehat, maksudnya, misalkan Allahu Akbar saking capek, tidak sah. Ini harus lurus. Oh, nah, ya kalau ininya harus lurus. Kalau Allah Akbar. Padahal orangnya sehat. Wah, kata malaikat, kalau malaikatnya kayak manusia mungkin ditendangnya. Kau olo-olo. Hah? Ya kan punya penyakit. Saya tadi ngabarkan tuh yang orang yang sehat. Lain urusannya. Nah, kewajiban berdiri sebagai rukun sholat adalah meskipun orang yang sholat ini harus mengupakan. Contoh soal gini. Saya ini bisa sholat fardu ini berdiri tetapi bergegar. Kalau memang ada orang yang memegangkan kepada saya bisa berdiri. Jadi bahasanya. Maka itu gimana? Cuman bergegar gini. Bisa saya berdiri asalkan kalau ada orang yang megang. Melihat di dalam kitab Safinatun Najah ini adalah maka harus menyuruh kepada orang mengupahkan. Misalkan contoh, Mas pegangkan saya, ini saya ini bergegar, sholat tuh sebenarnya bisa berdiri cuman bergegar, tolong pegangkan saya pas saya begitu sholat, tuh upahnya sekian. Pernah ada kita memikir ke situ? Tidak kan? Letih sedikit duduk, sengal sedikit duduk, hati-hati. Beda lah sholat sunnah, sholat wajib. Mau gimana ini? Tuh, jangan berdalil Allah Maha Tahu, jangan gitu dalilnya. Usaha dulu. Memang Allah Maha Tahu. Sering pernah pengalaman, kenapa sholat duduk? Aduh, katanya letih, capek. Tidak sah. Sholat fardu kalaulah duduk, alasannya letih, capek. Padahal mampu berdiri. Apa jawabannya? Allah Maha Tahu. Memang Allah Maha Tahu. Kata siapa? Allah tidak tahu dengan makhluknya. Tetapi jangan menganggap enteng hukum Allah. Ya, kadang-kadang gitu kan. Itu orang yang sama sekali dangkal pengertian agamanya. Kadang-kadang, kenapa nak sholat Jumat? Allah Maha Tahu aku ini orang miskin. Allah Maha Tahu aku ini wajib memberikan nafkah kepada anak istri. Memang wajib. Allah tahu memang. Kata siapa Allah tidak tahu? Itu jawaban orang-orang yang malas untuk ibadah kepada Allah. Rizki punya Allah, kita disuruh melaksanakan sholat Jumat. Itu tuh keliru orang-orang kayak gitu tuh. Rizkinya dikejar, sholat Jumat tidak, mau kemana? Pantesan tidak barokah. Banyak orang-orang yang udah berpikir panjang tuh gitu. Yang penting dunia terus, tidak memikirkan masalah ibadah yang lainnya. Jadi wajib kepada orang yang sholat fardu, wajib hukumnya pas begitu takbiratul ihram berdiri. Terkecuali sama sekali saya ini tidak mampu, kalau misalkan berdiri sebentar tumbang, karena jadi masalah. Jadi tidak ada dalil untuk meninggalkan sholat. Mana dalilnya? Kenapa Anda sholat? Oh, saya ini sakit.
Mana ayat Al-Qur'annya? Kenapa Anda sholat? Saya ini tidak mampu berdiri. Memangnya sholat itu apa harus berdiri? Kenapa Anda sholat? Saya ini tidak mampu kemana-mana, hanya cuman baring. Kenapa Anda sholat? Saya ini bukan tidak mau sholat, kalau kena air saya penyakit saya gini. Kan ada tanah. Banyak orang-orang yang membuat dalil, tetapi dalil sendiri itu bukan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi ataupun hadis. Kenapa kayak tadi? Kenapa Anda sholat? Aduh sakit. Cukup begitu? Nggak ada. Di mana ayat Al-Qurannya? Selagi kita hidup, ya satu. Yang kedua, selagi otak ini normal, bisa memilih antara hak dengan batil, bukan orang gila, wajib hukumnya sholat, biarpun sakitnya gimana. Kadang-kadang kemana? Ya, kalau udah ngelilu, sama sekali, ya mau gimana? Dikarenakan nggak ingat apa-apa kayak orang gila. Nggak wajib. Kalau kita salah kadar sakit, tapi banyak ngomong nyambung, wajib hukumnya sholat. Itu yang nomor ketiga di dalam rukun sholat. Arabi'u yang nomor keempat, qiraatul fatihati. Yang nomor keempat di dalam rukun sholat membaca fatihah. Jikalau orang sholat tidak membaca fatihah tidak sah. Ya, baik sholat fardu, sholat sunat, biarpun orangnya baru belajar, tetap di dalam membaca fatihah harus bisa. Wayajibu pikuli rokatin suratul fatihati. Wajib membaca fatihah di dalam sholat setiap rokaat. Baik sholatnya yang jahar kayak maghrib, isya, subuh, ataupun yang sir duhur dengan asar, wajib membaca fatihah. Pengertian sir bukan berarti di dalam hati. Ya, hati-hati. Bukan gini, Allah salat nih, Allahu Akbar. Coba baca fatihah. Allahu Akbar. Ini takbir nih. Salat tuhur misalkan. Allahu Akbar. Telinga kita sendiri tidak mendengar apa yang dibacakan mulut. Sahkah tidak? Secara logika kita mau mengetahui bunyi huruf A, gimana kalaulah diem? Bisa enggak dibedakan bunyinya? Bisa enggak dibedakan? Dikarenakan tidak ada suara. Bukan berarti sir itu diam mulutnya, paling tidak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, kedengaran oleh telinga kita sendiri. Kadang-kadang macam mana gak? Bukan berarti sir sama sekali itu tidak dibaca, bukan, dibaca. Kadang-kadang sering sholat sunat nih, kawan di samping Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kawan tak ada kedengaran, gimana? Hati-hati. Membaca fatihah wajib di setiap rakaat sholat. Jikalaulah tidak membaca fatihah maka tidak sah. Biarpun takbirnya mantap, biarpun berdirinya tegak lurus, hati-hati, fatihah harus dibaca. Terus di dalam fatihah kedepannya ada nanti. Itu kita harus tahu berapa ayat dari bismillah sampai waladhdallin. Huruf-hurufnya harus bisa membedakan bunyinya. Awas, jangan salah paham. Jadi bunyi huruf harus bisa membedakan antara A dengan A. Di sini perlunya kita belajar makhorijul huruf. Di sini perlunya kita belajar tentang masalah hukum bacaan Al-Quran. Coba mau gimana?
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemana? Sah kan enggak? Yang wajibnya usaha. Masalah bisa dan tidak bisa enggak jadi masalah. Cuman kadang-kadang kita kasihannya kepada saudara-saudara kita yang tidak mau usaha. Sholatnya rajin, usahanya tidak. Ini mau gimana? Sedangkan usaha tentang masalah ilmu agama tidak dibatasi usia. Ya bayangkan. Ya. Ada memang kalau di sini Imam Bagawi berkata di dalam kitab Al-Masohibih, diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Nah, bahwa beliau bersabda, barang siapa melaksanakan sholat sedangkan ia tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya tidak sah, tidak sempurna. Nah, kemudian dikatakan kepada Abu Hurairah, kalau sebagai makmum yang berada di belakang imam, bagaimana membaca Al-Fatihahnya. Nah, jadi membaca Fatihah ini harus dari bismillah sampai waladolin kedengaran oleh kita sendiri bacaan hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan sampai bunyinya sama antara A dengan A. Coba contoh misalkan gini. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan alamin. Nah di sini perlu coba. Kalaulah bunyi hurufnya salah kan artinya lain. Kalau alamin Tuhan seru sekalian alam. Kalau alamin Tuhan yang sakit. Tuh. Tujuan bagus tapi dikarenakan tidak hati-hati, berarti yang salah siapa? Yang salah diri kita sendiri. Makanya banyak orang yang rajin sholat tapi tingkah lakunya, kehidupannya, berarti jangan nyalakan ke orang lain, koreksi sholatnya. Nah, kalau udah sholatnya betul sesuai dengan keterangannya, kan dah jelas ayat Al-Qur'annya, as-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kenapa kita masih keji terus, munkar masih juga dilaksanakan? Berarti sholatnya belum betul, gitu aja kok. Perbuatan keji yang jelek, yang tidak pantas dilakukan oleh orang yang rajin sholat, munkar, pemunkaran, masih mau melihat orang-orang yang kelihatan auratnya. Masa orang yang rajin sholat gitu masih mau melihat kan lututnya kemana-mana? Oh, rajin sholat, kayak gitu. Berarti sholatnya belum betul. Jangan nyalahkan ke orang lain, ke sini. Sama dengan yang ngomongnya pun masih juga. Makanya sampai sekarang masih belajar. Ya. Mana tandanya ataupun buktinya saya masih baru bisa mengomong sampai sekarang masih sholat. Berarti kalaulah orang yang jarang sholat udah hebat dia. Itu aja. Ya. Kadang-kadang sok suci, sok pintar, sholat seminggu sekali. Minta kepada Allah, ya Allah minta anu, ngerapotnya. Ya. Jadi itu tentang masalah membaca Fatihah. Jadi membaca Fatihah dari bismillah sampai waladolin haruslah bisa membedakan bunyi huruf-huruf. Kalau tidak, maka tidak sah. Oh ya, yang keempat. Terus lagi, al-khamisu ar-ruku'u. Al-khamisu yang nomor kelima, ar-ruku'u, ruku'. Wa qalu lil qaimi ayan aniya qarri wa sholli royahatai mu'tadilan. Jadi dalam ruku minimal orang yang sholat itu, orang yang sholatnya berdiri, membungkukkan punggungnya sampai kedua telapak tangannya, mencapai kedua lutut secara yakin. Yang dimaksud dengan telapak tangan di sini adalah bagian dalam nih. Jadi ruku kalau gini, entah dari mana dalilnya saya tidak tahu. Orang yang sehat nih, saking letihnya rukunya gini. Ini bukan ruku orang yang sehat. Hati-hati ya bahasa saya. Orang yang sehat rukunya gini. Jadi karena kan capek misalkan rukunya gini, tidak sah.
Ya, jadi ruku ke sini. Sah anda kalau rukunya gini? Tidak sah. Pakai ininya. Jadi ininya kena. Jangan gini ke samping. Apa pula ke samping? Boleh anda ruku ke sini? Boleh anda ruku ke sini? Boleh kah? Enggak kah? Siapa tahu ada yang katakan boleh ruku ke sini. Terus kalau ruku ininya tidak kena ke sini, misalkan gini aja, maka ini tidak sah. Ininya tuh, jangan sampai gini, kan udah ada batasnya. Terus ruku jangan sampai gini juga. Ngapa pula gini? Kan tidak lurus punggungnya. Terus ini gimana? Kan ini kan ruku tuh. Coba, yuk perbaiki salat kita. Ya, tentang masalah ruku. Tidak cukup dengan jari-jari tangan yang hanya sampai pada kedua lutut gini. Tidak sah. Nah, itu tentang masalah ruku. Ruku yang paling sempurna memiliki 4 tahap. Yang pertama, meratakan punggung, leher. Jangan terlalu gini kepalanya, harus rata gini. Itu bisa kita rasakan sendiri. Ya. Sekiranya seperti papan datar rata yang tidak melengkung sama sekali. Berarti gini posisinya. Posisi badan, nanti dicontohkan. Kedua, meluruskan kedua lutut. Harus diluruskan lututnya. Ketiga, menggenggam kedua lutut dengan kedua telapak tangan. Yang keempat, merenggangkan jari-jari tangan mengarah ke arah kiblat dengan bentuk renggangan yang sedang, bukan berlebihan dan dirapatkan. Ya, yang pertama ini lurus, tuh. Jangan gini. Kalau gini kan tidak lurus. Jadi ini dengan ini harus lurus. Terkecuali orang yang ininya patah ataupun punya penyakit, ya. Tuh, jangan sampai gini, ini kan tidak lurus. Nah, terus yang kedua, meluruskan kedua lutut, luruskan lututnya. Ya, tuh. Yang ketiga, menggenggam kedua lutut, digenggam, digini. Kalau di sini kan tidak digenggam lututnya, tahu enggak? Kalau di bawah ke sini, ini harus digenggam lututnya, berarti gini. Ya. Terus menggenggam kedua lututnya dengan telapak tangan, berarti ininya. Kalau pakai ininya tidak sah. Hati-hati. Harus pakai ininya, tulangnya ke sini tuh. Kalau pakai ininya tidak sah. Kalau tidak punya penyakit. Terus yang keempat, menjarangkan ini. Bukan berarti berlebihan, gini. Kan? Gini. Tuh. Sedang. Kalau gini kan berlebihan, ini namanya. Nah. Kalau rapat boleh. Jangan terlalu rapat, dipahamkan gini. Nah, kalau di sini maka bukan berlebihan dan dirapatkan. Kalau di sini jangan berlebihan gini, jangan dirapatkan ini. Berarti gini, ya, jangan berlebihan gini. Ada yang mengatakan boleh dirapatkan. Ya, kalau kita memahami, insya Allah tidak mudah menyalahkan kepada orang. Ya. Makanya kalau orang yang mudah menyalahkan kepada orang, belum tentu dia bisa menjawab. Sering saya pengalaman, tidak sah. Apa alasannya? Kata si Anu. Oh, belum jadi ilmu, harusnya tidak sah. Ini alasannya, ini kitabnya, enakan mencarinya. Ya, jangan mudah gitu. Hukum dipermainkan. Itu yang nomor ke-5, ruku. Terus lagi, orang yang ruku tadi membaca apa? Subhana rabbiyal adim, itu. Hati-hati. Subhana rabbiyal kenapa tidak jelas? Sabda apa salah pun daripada di panggung malaikat, lebih baik malu oleh saya. Jawabnya ini masalah salahun.
Subhana rabbiyal azim, jangan ajimi, azimi. Wa biham, boleh enggak ruku saya nih, subhana rabbiyal azim, boleh enggak? Iya, salatnya apa udah tahu? Yo, sayang ruku subhana rabbiyal azim, boleh enggak? Yakin? Bingung mau jawab boleh, pasti tanya alasan. Mau jawab tidak boleh. Jadi itu sempurnanya wa bihamdihi subhana rabbiyal azim, boleh. Wa bihamdihi wa bihamdih. Jadi masalah berapa kali? 3 kali itu wajib, sunat. Sunat. Sekali sana sah. Allahu Akbar. Makanya misalkan kau dalam tarawih nih, subhana rabbiyal azim wa bihamdih, sami Allah, sah. Tuh, gitu. Boleh enggak bacaan subhana rabbiyal azim diganti ataupun di apa namanya? Di Indonesiakan, boleh enggak? Tidak kan? Jadi yang kita kenal di dalam bukunya, udahlah, tidak usah dirubah-rubah daripada pening. Ikuti yang ada di buku. Kata di dalam buku tuntunan sholat, maka ruku adalah subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jangan azim, hati-hati, azim pakai dho. Di situ perlunya kita memahami bahasa Arab itu tentang masalah Al-Quran itu. Jadi tidak asal-asalan menyebut. Asadisu, yang paling sadis, yang keenam, atumanina, tumanina pihi di dalam ruku. Apa sih tumanina? Ini tadi tumanina di dalam ruku. Yang menjadi pertanyaan saya, apa tumanina? Berhenti sebentar, gitu kan? Wala takumu ziyadatal wi maqamat tumanina wa qalwa antastakara adahu raqat raqian biaisu yunafasilu. Nah, jadi tumanina harus, kalaulah kita ruku tadi Allahu Akbar, berhenti dulu sebentar, jangan begitu Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Entah ini orang ruku. Nah, ruku ini kan Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Itu tidak tumanina. Paham maksudnya? Jadi ini gambaran ruku, Allahu Akbar subhana rabb. Ini pun udah selesai. Tumaninah itu berhenti sebentar itu bukan cuma ucapan, gerakannya juga udah harus selesai. Misalkan gini, gambaran ruku nih, Allahu Akbar, ininya belum selesai, maka selesaikan dulu semuanya. Allahu Akbar, baru itu ya tumaninah. Terus lagi asabiu, yang nomor ketujuh, al-i'tidal. Apa arti i'tidal? I'tidal itu apa? Lah, masa anda tahu? Sholat tiap waktu. I'tidal. I'tidal itu adalah berdiri. I'tidal itu berdiri kah? Hati-hati, berarti kalau i'tidal berdiri gini pun i'tidal, teman-teman. I'tidal itu apa? Ini bahaya, oi. I'tidal itu tadi apa nih tadi? Ini apa namanya tadi? Ruku. Nah, i'tidal itu berdiri dari ruku. Nah, jangan bahasa berdiri. Berarti kalau lah bahasa berdiri, kita jalan pun berdiri, berarti i'tidal, bahaya. Jadi i'tidal itu adalah berdiri dari ruku.
kalau orangnya sholatnya berdiri. Nah. Terus wayusanu ayakula fi rafi sami Allahu liman hamidah. Nah, terus lagi membaca apa? Pas udah sami Allahu liman hamidah baca apa? Nah, itu jangan sepotong-sepotong, hati-hati, awas kalau tidak hafal. Jangan sepotong-sepotong. Makanya orang yang pandai sholat pasti paling tidak tahu. Masa ada kata lupa bahasa itu enggak? Nah, jadi ruku subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamidah, ini jangan menjadi permasalahan. Tuh kan tadi sami Allahu liman hamidah, saya kesini biasa. Hah? Ada yang ngiruku nih. Sami Allahu liman hamidah, silahkan. Jangan dipermasalahkan. Kenapa saya kesini? Takutnya malu bah, takut gini. Nah, sini kan tahan. Itu maksudnya. Jadi itu tentang masalah adik berdiri dari ruku, yaitu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Baru membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min'ul ardi wa min ma syi'ta min syai'im ba'du. Cuman saya yang heran, saking cepatnya kali aja. Sami Allah gimana? Allah. Gimana baca Rabbana lakal hamdu? Hah? Ya. Itu tergantung kepada diri kita masing-masing, kita sendiri yang tahu. Ya. Ada kan orang yang gitu kan? Loh. Macam mana? Katanya pengen sempurna. Nah, jadi Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Nah, ya. Banyak kata-kata i'tidal itu. Terus lagi asaminu atu pihi, yang nomor ke-8 adalah tumaninah pihi di dalam i'tidal. Jadi ruku i'tidal nih. Sami Allahu liman hamidah. Sebelum membaca Rabbana lakal hamdu berhenti dulu. Ini hukum ini gimana deh? Sami Allahu liman hamidah, ngangkatnya. Angkat ini gimana? Wajib apakah makruh apakah gimana? Udah. Nggak bisa membedakan, hati-hati. Tadi udah dibahas. Kan gini. Sami Allahu liman hamidah, sana. Aduh, yang masih ragu-ragu aja mana ya? Ruku ulangi lagi Gini, ruku nih. Sami Allahu liman hamidah, sana. Jangan mikir dulu. Jadi mengangkat ini hukumnya apa tadi? Nah, makanya tinggal gitu aja kok repot. Lagi. Jadi sami Allahu liman hamidah, sana. Gitu. Lemah benar. Jadi ini hukumnya jadi udah sami Allahu liman hamidah, jangan cepat baca Rabbana, jangan. Santai. Sami Allahu liman hamidah, udah posisi udah berdiri tegak, ucapan udah selesai, tinggal membaca Rabbana lakal hamdu. Atasi'u yang nomor ke-9 as-sujudu, sujud
marotaini 2 kali, aepi kuli rokaatin, di dalam setiap rokaat sujudnya ada 2. Ya, wa yusanu ayakula fihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hati sujud. Nah, pas sujud. Jadi sujud itu sujud. Kita ada. Oh, dari tadi prakteknya gini. Ruku tadi Sami Allahu liman hamidah. Sujud kalau tidak punya penyakit, orang yang sehat, sering saya menyampaikan, orang yang sehat hati-hati. Tetapi kalau ada orang yang kayak gini, tidak usah dulu disalahkan, tanya dulu sakit enggak. Cuman kalau malik sakit padahal tidak, nah itu dosanya dia, urusannya bukan kita. Tuh. Mau sujud, tuh. 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 Kalau orang yang sehat, masalah sehat dengan tidaknya kembali kepada pelakunya. Kalau dia jujur, misalkan memang betul-betul sakit, berarti apa? Tidak dosa. Kalau memang dia tidak jujur dikarenakan malu belum pandai, malu untuk dibenarkan oleh kawan, lalu berkabar sakit, maka dia dosa. Ya. Hah? Ya kan namanya lupa. Tetapi kalau udah sering, yang namanya lupa dosa enggak? Hah? Kayak sholat, yang namanya lupa, coba misalkan tarokat keberapa ini, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, dikira enggak selesai rupanya tidak, udah besoknya ingat. Dosa kan datang, namanya lupa. Tetapi kita usaha yang penting. Jangan mudah-mudahan aku lupa, jangan berdoa gitu, salah. Jadi yang nomor ke-9 apa tadi, sujud marotaini pikuli rokaatin. Setiap satu rokaat ada 2 sujud. Nah, maka begitu sujud membaca apa tadi? Subhana rabbiyal a'la. Jangan ala. A'la. Itu ya. Subhana rabbiyal a'la. Sanda. Kalau pakai wa bihamdihi sanda. Kalau tidak pakai hamdihi sanda. Sah. Ya. Itu tentang masalah sujud. Ya. Jadi di dalam sholat kita harus betul-betul memahami tentang rukun fi'li, rukun qauli. Ini memang masih banyak, 17 tadi kan. Ini baru nomor 9, nanti sisanya. Nah, sekarang saya mau nanya, ingat-ingat, balik lagi pada diri kita. Yang namanya rukun fi'li apa saja? Fi'li itu pergerakan. Ya, yang udah disampaikan tadi. Yang namanya rukun fi'li itu rukun pergerakan. Nah, apa saja? Ayo silakan. Rukun fi'li pergerakan apa saja tadi? Hah? Rukun, bukan sunat, rukun. Yang namanya rukun itu berarti apa saja? Rukun fi'li pergerakan. Awas. Ini bukan rukun pergerakan fi'li. Berarti yang pertama nah kan gerak tuh. Pertama, yang kedua adalah yang ketiga adalah
dah. Gerak. Kalau rukun qauli ucapan yang udah disampaikan tadi apa saja? Yang termasuk rukun qauli? Hah? Yang udah disampaikan tadi? Yang termasuk rukun qauli ucapan. Al-Fatihah, terus apa lagi? Yang udah disampaikan tadi? Al-Fatihah dengan apa? Lah. Pertamanya apa tadi sholat tuh? Sholat itu pertamanya apa? Lah, takbir lah. Takbir ucapan kan bukan? Ucapan lah. Biarpun Fatihahnya betul, kalau lah mau tada dibaca takbirnya tada asah. Ya, tada asah. Ya. Jadi kita harus memahami tentang rukun fi'li, rukun qauli. Jangan sampai gini, rajin sholat keningnya sampai hitam, mana rukun fi'li, mana rukun qauli, ngerampot sholatnya tuh. Berarti asal-asalan. Iya. Makanya saya nanti ngecek nih. Hafal enggak ini? Oh, kok rajin sholat tetapi apa sih i'tidal? Apa sih ruku? Apa sih tasahud? Nah, kemana? Masa orang yang rajin sholat tidak tahu baca Rabbik Birli? Mau kemana? Belum betul sholatnya. Makanya harus gimana? Harus usaha. Ya, tetapi kebanyakan saudara-saudara kita bangga dengan mereka mengaku Islam. Bangga mereka ini dengan melaksanakan Jumat saja. Bangga mereka dengan melaksanakan sholat lebaran. Nah, belum tahu syarat rukunnya udah bangga, pede ngomongnya, padahal belum memahami tentang masalah rukunnya, syaratnya. Enak aja hidup di alam dunia Anda memikirkan dosa yang paling besar adalah meninggalkan sholat. Hati-hati. Orang yang meninggalkan sholat, biarpun tingkah lakunya tidak salah menurut hukum agama, maka kalau dia tidak tobat, itulah musuh kita. Musuh orang Islam bukan orang lain, orang Islam sendiri yang tidak mau sholat. Nah, kadang-kadang mereka santai aja dengan tidak melaksanakan sholat. Banyak beribu-ribu dalil, banyak beribu-ribu macam alasan. Padahal ibadah yang paling utama adalah sholat. Biarpun kau rajin sedekah, biarpun engkau rajin membaca Al-Quran, biarpun engkau rajin ibadah haji, kalau tidak ada sholat, pahalanya kemana? Awas, lebih diutamakan sholat dulu. Biarpun tingkah laku belum bisa sempurna, biarpun tingkah laku kita masih banyak yang salah, tetapi kalau ada sholatnya diperbaiki, insya Allah bisa menjadi betul. Tidak ada ayat Al-Quran rajin sedekah, rajin membaca Al-Quran bisa mau menjadi sholat. Tetapi yang tadinya tingkah lakunya jelek, yang tadinya sering membuka aurat, yang tadinya medit tidak mau sedekah, asalkan rajin sholatnya, asalkan betul sesuai dengan keterangan hukumnya, insya Allah lama-lama bisa menjadi sadar, menjadi orang yang baik. Ya, jadi orang yang baik itu adalah bukan orang yang tidak punya kesalahan. Sering saya sampaikan, orang yang baik bukan orang yang rajin baca Al-Quran. Orang yang baik bukan orang yang rajin sholat. Orang yang baik bukan orang yang rajin sedekah. Orang yang baik bukanlah orang yang baik dengan tetangga. Orang yang baik adalah orang yang menyadari kepada kesalahannya pribadinya masing-masing. Sebab tidak ada satupun manusia yang tidak punya
salah. Kadang-kadang kita disebut jelek oleh orang lain, tidak mau kan? Biarpun sesuai dengan kenyataannya. Contoh, kau gini, kau jarang sholat. Padahal memang iya, jarang sholat. Ada orang menuduh gitu kepada kita. Rasanya gimana? Padahal harusnya, iya memang saya ini jarang sholat. Jarang yang menerima ke situ. Ya. Jadi tentang masalah tadi rukun sholat baru sampai nomor 9. Sisanya insya Allah minggu yang akan datang berikutnya ya. Itu tentang masalah tadi rukun sholat dari nomor 1 sampai nomor 9. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri kepada orang yang mampu berdiri dalam sholat fardu, yang keempat adalah membaca Fatihah, yang kelima ruku, yang keenam adalah tumaninah di dalam ruku, yang ketujuh i'tidal, yang kedelapan tumaninah di dalam i'tidal, yang nomor ke-9 sujud 2 kali. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Itulah kebodohan saya sendiri, kekurangan saya sendiri. Jikalau ada kata-kata yang benar, kebenaran hanya milik Allah. Al-insanu mahlul khata wa nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adil katalino bacuramin kasaruga bahasa ingat ka jubata. Allahu a'lam bishawab.